sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya di perumahan Candi Goleb, berada di depan perumahan Candi Goleb Semarang. Pada siang hari ini, pada kesempatan siang hari ini menjelang sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada sore hari ini saya akan beri tema bagaimana kita memprioritaskan Tuhan. Temanya adalah memprioritaskan Tuhan. Kata lain memprioritaskan adalah mendahulukan, mengutamakan, atau menomorsatukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang utama atau yang prioritas dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, di sini kita akan belajar kata demi kata. Di situ ada kata carilah, kerajaannya, kebenarannya, dan ada kata ditambahkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kata carilah itu mempunyai makna bahwa ada usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu atau sampai berhasil. Dibutuhkan juga ketekunan di dalam mencari itu. Kemudian dibutuhkan juga kesabaran dalam mencari itu. Tentunya dengan tidak putus asa. Segala sesuatu, kalau kita mencari segala sesuatu, terutama Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang lebih utama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita membangun hubungan kita dengan intim. Membangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Kita harus berusaha menempatkan Tuhan itu, Tuhan Yesus Kristus lebih utama dalam kehidupan kita pribadi atas pribadi. Demikian juga nasihat Rasul Paulus kepada Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Saudara yang kasih dalam Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang menyenangkan hati, yang sifatnya menyenangkan hati Tuhan, yang ada di sorga sana. Melalui pertolongan Roh Kudus kita berusaha mentaati perintah Tuhan, mentaati firman Allah, mentaati kebenaran. Perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Mari kita renungkan bersama, sudahkah kita menyediakan waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Menyediakan waktu saat kita membaca firman Tuhan ini, hari lepas hari, mungkin malam dan sebagainya. Dan terus menerus membaca firman Tuhan. Sampai mulai Kejadian sampai Wahyu, mungkin berulang-ulang. Dan tidak lupa kita merenungkannya siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya kita semakin taat
semakin tekun untuk beribadah kepadanya, dan semakin tekun sepenuh hati melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi ada kata carilah. Kata carilah di situ mempunyai makna, artinya kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan itu dengan sepenuh hati. Supaya apa? Dan kesungguhan hati kita mendapatkan sesuatu. Ada kata cari yang kita akan bahas di sini. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah kerajaan Allah atau sorga itu sendiri. Firman-Nya berkata dalam Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Berarti apa? Kerajaan Allah itu dekat dengan kita. Saat kita berdoa membutuhkan Tuhan, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita menghadirkan kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, kerajaan Allah itu seperti seorang menemukan harta karun di ladang. Kemudian dia pulang ke rumahnya menjual tanahnya sendiri. Dan dia membeli ladang yang tadi dia punya harta karun itu. Dan menjual tanahnya, kemudian dia membeli ladang yang ada harta karunnya itu. Kemudian di ladangnya itu tentunya ada nilai yang tak ternilai harganya. Harta karun tadi. Nah, itulah perumpamaan dari cerita ini. Untuk mencari kerajaan Allah atau untuk mencari kerajaan surga itu ada dekat dengan kita. Kita harus masuk dalam jalan-jalannya. Kita harus masuk ke jalan Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Jika kita mencari kerajaan Allah setiap hari, maka Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita. Untuk mendatangkan kerajaan Allah itu setiap hari dalam kehidupan kita. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan segala sesuatu itu, kita harus yakin, maka Tuhanlah yang pasti, Tuhanlah yang akan menjawab doa-doa kita. Tuhanlah yang akan memberikan apa yang Dia sediakan di surga bagi kita. Firman Tuhan berkata, dan ayat firman Tuhan yang lain mengatakan, mintalah kepada Bapa, mintalah, engkau akan diberi. Ketoklah pintu, engkau akan dibukakan. Berarti begitu dekatnya Tuhan itu ada di antara kita. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Satu syarat kita untuk mencapai itu, kita harus sungguh-sungguh, harus sinkron dengan pikiran Allah. Untuk menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri, kita harus hidup selalu dalam persekutuan dengan Allah, Bapa kita di surga. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Seperti halnya yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri kepada Bapanya. Kita mungkin saudara Bapak Ibu baca di rumah dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Berbicara dengan kerajaan Allah bukanlah tentang makanan ataupun minuman, Bapak Ibu. Bukan itu. Tapi bukan hanya itu. Bukan sesuatu yang duniawi sifatnya. Tetapi berbicara kerajaan Allah atau surga itu adalah tentang kebenaran dan damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain, Bapak Ibu. Karena hanya di dalam Yesuslah kebenaran itu.
Firman-Nya berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, hanya satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran itu hanya Yesus. Ya. Karena hanya di dalam Yesuslah kebenaran itu. Ketika kita menjaga hubungan yang intim, yang akrab, yang dalam, yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus, dengan penuh kesabaran, dengan tidak putus asa dan sebagainya. Dengan Yesus Kristus setiap waktu, setiap saat dalam hidup saudara dan saya. Sesungguhnya kita, itulah hidup dalam kerajaan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara saya dalam Kristus. Ada kata kebenarannya dan kebenarannya. Dalam konteks PL, kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Nanti Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus baca dalam Kejadian 15 ayat 6. Kemudian di dalam PB, Perjanjian Baru, menurut Rasul Paulus, kebenaran itu adalah Yesus sendiri tanpa syarat. Ya, bagi Paulus, Yesus itu adalah jalan kebenaran tanpa syarat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, nanti baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 9. Kemudian ada kata di situ, semua ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini adalah, pertanyaannya adalah, apa yang ditambahkan di situ? Tadi saya singgung, segala sesuatu ditambahkan dalam kehidupan kita, segala sesuatu. Ya, apapun itu. Masalah makan, masalah minum dan sebagainya. Intinya apa? Kalau segala sesuatu ditambahkan kepadamu, berarti Tuhan sanggup memelihara kita, Bapak Ibu. Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kita, baik itu secara jasmani maupun itu rohani. Makanan jasmani atau mungkin makan rohani, firman Tuhan ini. Segala sesuatu pasti Tuhan sediakan. Ya, kita tidak tahu ke depan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu masing-masing kita. Mungkin sudah di surga atau di mana. Kita harus yakin bahwa Allah sudah menyediakan tempat yang terbaik buat hidup kita. Kerajaan Allah. Saudara dikasih dalam Kristus, Yesus Kristus, ada segala sesuatu ditambahkan kepadamu dalam kehidupan kita. Karena hidup di dalam Tuhan itu selalu ada berkat, Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan itu selalu ada perlindungan. Hidup di dalam Tuhan itu menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Di situ ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di situ ada jaminan keselamatan dari Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, pada sore hari ini mari kita bersama-sama sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Dia ada di antara kita. Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Selagi kita bisa temui Dia, temuilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu dan jiwamu. Kemudian carilah Dia sungguh-sungguh dengan menyediakan waktu yang berharga, waktumu yang berharga itu. Karena hanya Dialah yang layak disembah, dimuliakan, diakui, ditinggikan. Dengan menghadirkan kerajaannya dalam kehidupan kita. Menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita, komunitas kita. Berarti kita terus menerus dan kita yakin bahwa berkatnya itu terus akan ditambah-tambahkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.